Mungkin sebagian dari saudara bertanya-tanya, mengapa kasus Nikita Mirzani tidak selesai-selesai? Mengapa kasus Nikita Mirzani berbelit-belit atau dibuat berbelit-belit? Kasus Nikita Mirzani dibuat berlama-lama atau berlarut-larut. Mengapa? Karena kasus ini bukan lagi kasus antara Nikita Mirzani dengan Reza Gledis. Jika di negeri Konoha ini masih ada hukum yang menegakkan keadilan dan kebenaran, maka akan banyak oknum-oknum yang bakal dibui. Sidang-sidang Nikita Mirzani hanyalah cover, hanya sebagai hiburan seperti drama. Kasus atau keributan sesungguhnya kali ini ada di belakang panggung, yaitu perang bintang dan hujan duit dari para mafia skincare. Dan akhir dari kasus ini adalah akan hilang lenyap di telan bumi. Kalau tidak segera dihentikan, diselesaikan cepat-cepat, kasusnya NM bakal lebih melebar. Ya, kalian yang mendukung, kamu pendananya, yang mendukung menyerang NM, akan tersangkut masalah yang sangat besar. Ya. Jadi di sini saya nggak kenal kalian, tapi secara mata batin saya, dengan terbukanya di sosmed ibu dari RG dan kalian mengakui, ya, yang kakak beradik ini, RG dan adiknya, mengakui bahwa ibu kalian ada penyakit. Artinya, itu Tuhan sudah membuka jalan peluang kalian sadar. Kalian sudah merusak banyak wanita Indonesia, mungkin kan cuma wanita, seluruh nih, orang-orang yang memakai produk kalian. Kalian itu menyebar penyakit di tubuh orang yang memakai produk kalian. Ya. Kalian sadar nggak apa yang kalian lakukan itu? Wow, akan lebih seru ini. Akan lebih seru. Jadi daripada nanti kasus ini berbalik ke kalian dengan kasus yang lebih berat, sudahlah, hentikan secepatnya. Selesaikan secepatnya. Jangan kalian undur-undur. Untuk yang membayar dan yang dibayar. Untuk penegak hukum. Tiba-tiba nanti dicopot, ya. Hati-hati, hati-hati. Kalian hancur hanya untuk sekian ember. Ya. Coba langsung going, siap. Satu ya. Cek. Hai guys, masih inget nggak sama Viti kayak gitu yang dulu sering banget bermunculan sebelum Doktif muncul, ya? Sering banget dilakukan sama sepasang suami istri dokter ini, sering banget. Tuh jadi digitalnya aja jelas banget, cerek langsung glowing dan sebagainya, ya. Itu adalah suatu bentuk marketing kotor, marketing yang berusaha untuk menipu dan memberikan janji palsu. Gak ada ya guys ya yang namanya sekali pakai langsung kinclong, langsung glowing. Apa hubungannya begeng antara betadine sama serum kamu? Radikal bebas, apa hubungannya sama flek juga? Itu nggak ada korelasinya, gitu. Jadi nggak mungkin dengan pakai serum kamu sekali itu langsung kinclong, langsung glowing. Itu nggak mungkin, ya. Oke guys ya, nanti Dokti bakalan tunjukin ke kalian bagaimana trik-trik marketing seperti itu yang sering dilakukan oleh mereka
mereka modus-modus penjual skincare tukang flexing yang overclaim dan overprice. Oh iya, Doktif lupa, itu kan yang Doktif sandingkan dengan serum Hanatit ya, yang cuma 20 ribuan. Guys, ingat nggak di situ pada zaman Doktif belum muncul dia bisa jual hampir mencapai 300 ribu, 260 ribuan. Setelah Doktif muncul dia jual cuma 100 ribuan. Setelah ketahuan sama Doktif ternyata produknya isinya sama seperti brand dari Hanatit yang 20 ribuan. Baru ketahuan ya. Coba kalau Doktif nggak muncul, masih pengen terus ngejualin produk yang kayak begituan ya, overclaim, overprice dugaannya. Nggak malu, etis nggak kayak gitu? Etis nggak, Begeng? Jualan kayak gitu, etis nggak, Begeng? Abu-abu, woi abu-abu, dengarkan. 2015 buka klinik gaya bos di jalan, padahal ijazah 2019 baru dipegang pasien, ditangani tanpa izin yang jelas. Regulasi dilanggar, aturan dilepas, produk glowing booster katanya bikin clean. Bipo om turun tangan, racun ikut ningkring. Dagangan mewah tapi dasar haram, skincare ilegal bikin nama karam. Reza, mafia skincare jalan tikus, produk ilegal disulap jadi looks not posting. Dagangan mewah tapi dasar haram, skincare ilegal bikin nama karam. Reza, mafia skincare jalan tikus, produk ilegal disulap jadi looks not boss. Kolega main belakang layar, glow instan palsu jatuh di telan pagar. Abu-abu, woi abu-abu, abu-abu, woi abu-abu, abu-abu, woi abu-abu. Reza Gladys juga ditelusuri produknya itu kalau memang bermasalah proses. Akhirnya Dr. Reza diperiksa Krimsus Polda Metro Jaya atas laporan perwakilan 4 korban skincare miliknya. Dan kalau sampai ini didalami dan terbukti maka terjawab sudah. Kenapa Dr. Reza membayar Nikita Mirzani sebagai kunci produk skincare Dr. Reza yang terbukti bermasalah? Ownernya flexing, ya, konsumennya flek-flek. Itulah skincare, ya. Dan ini real, ketua, ya. Saya siap membalas dan saya siap selalu bersaudara dengan dia seumur hidup saya. Saya siap membalas dan saya siap selalu bersaudara dengan dia seumur hidup saya. Dalang ini kayaknya gimana ya? Kok sibuk sama urusan orang? Anak ini akan aku pelihara dan akan aku didik menjadi manusia jahat yang paling jahat. Justice for Nikita Mirzani. Bebaskan Nikita Mirzani. Justice for Nikita Mirzani. Bebaskan Nikita Mirzani. Lihat di meja sidang warna hukum abu-abu, garis hitam putih kabur semua dibungkus ragu. Dalang tarik tali boneka bergerak pelan, bukti terkunci kebenaran cuma jadi hiasan. Sekelas Nikita digilas, yang kelas Nikita digilas, yang kuat naik tahta. Apalagi kalau kita cuma rakyat biasa. Kalau tidak dihentikan dari suara Nikita, berapa banyak wajah lagi yang mau dirusak jadi abu, jadi luka. Kalau tidak dihentikan dari suara Nikita, berapa banyak wajah lagi yang mau dirusak jadi abu, jadi luka. Hukum main mata, siapa lagi mau kita percaya? Siapa lagi mau kita percaya? Siapa lagi mau kita percaya? Siapa? Melani masih ngedukung Niki? Ya nggak apa-apa, itu kan temenannya, nggak masalah. Aku mah orang bebas mendukung, orang bebas memberikan semangat kepada siapapun. Tapi nih ya, untuk netizen ya, jangan marah kalau aku juga ngedukung Dr. Reza. Itu kalian tuh maunya apa? Biar Dr. Reza sendiri? Nggak kan itu terjadi.
Serigala yang paling berbahaya bukan yang paling ribut, tapi yang berjalan sendirian tanpa suara dan penuh tujuan. Lone wolf bukan berarti antisosial, tapi dia tahu dunia ini bukan panggung buat cari pengakuan. Dia nggak butuh validasi, nggak haus tepuk tangan. Yang dia kejar cuma satu hal, misi kehidupan. Orang lain pamer, dia diam. Orang lain ramai, dia berpikir. Dan saat waktunya datang, dia eksekusi dengan tenang. Kesendirian bukan kelemahan baginya. Itu adalah medan tempur, tempat dia mengasah diri tanpa distraksi dan basa-basi. Belajarlah berdiri sendiri, karena yang nggak takut sendirian adalah yang paling sulit dijatuhkan.